Ada yang bertanya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ishak dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya itu kalau mengingatkan anak susah sekali. Kadang anak iya di depan saya, tetapi di belakang saya mereka melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan agar menjadi lebih baik lagi. Nah, itu caranya bagaimana untuk memberitahu atau menasihati anak yang demikian? Terima kasih. Iya. Jadi bagaimana kalimat-kalimat yang kita sampaikan, nasihat-nasihat yang kita sampaikan itu bisa menjadi sebuah hal yang berpengaruh pada anak kita, yang didengarkan oleh anak kita. Itu membutuhkan dan mengharuskan profil kita itu memang menjadi profil yang berpengaruh. Profil yang berpengaruh kuat pada anak-anak kita, Mas Ishak. Dan itu jadi kita itu harus memang ada pada posisi profil yang berpengaruh. Sehingga kalimat kita juga terasa berat. Apa yang kita serukan, apa yang kita minta itu juga ditangkap oleh anak itu sebagai sebuah kebenaran dan sangat layak untuk saya ikuti dan tidak selayaknya kemudian saya abaikan. Nah, itu berawal dari bagaimana kita itu menjadi seseorang yang memiliki profil berpengaruh. Pada bulan lalu mungkin atau beberapa kali saya sempat juga menunjukkan bahwa kalau kita mau belajar bagaimana kita bisa memiliki profil berpengaruh dari sebuah pepatah Arab gitu ya. Pepatah Arab ada 3 yang saya sering sampaikan itu. Yang pertama itu an-nasu atba'a man ghalaba. Manusia itu, orang-orang itu pada umumnya itu akan mengikuti mereka-mereka yang ghalaba, yang lebih umum ya. Lebih ya. Lebih apanya? Lebih solihnya, lebih baiknya, lebih baik akhlaknya, lebih kuat, lebih pintar, lebih pemberani, lebih. Jadi misalkan ya untuk menggambarkan supaya gampang ya. Ketika misalkan kita lihat ada jangankan orang dewasa, anak-anak saja gitu loh, anak-anak saja. Ketika di antara mereka itu ada anak yang dia itu lebih berani speak up, menyampaikan ide-ide tertentu, kreatif, mengusulkan kita main ini gitu ya. Kemudian dia itu memiliki argumentasi yang meyakinkan, lebih meyakinkan daripada yang lain. Kenapa kok begitu? Kenapa begini? Kenapa harus melakukan ini? Itu dia itu memang lebih meyakinkan begitu kan ya. Dia dipandang lebih ngerti, lebih pintar, lebih banyak informasinya, lebih layak diikuti. Maka yang lain itu akan ngikut gitu loh. Nah, kalau kemudian kita ingin mengajari anak kita itu, kamu itu jadi anak yang soleh gitu, yang soleh, yang baik lah. Jangan kemudian setiap hari hanya di depan gadget saja gitu. Tapi kalimat itu keluar dari seseorang yang dilihat oleh anaknya, sama saja ibu saya juga begitu kok. Tiap hari juga kayak gitu. Nyuruh saya baik, dia juga nggak pernah jadi orang baik, misalnya begitu ya. Bapak. Jadi pasti berawal dari kalau saya memang ingin berpengaruh pada anak saya, yang saya itu menginginkan anak saya itu menjadi anak yang baik, anak yang solih, anak yang memperbaiki bahkan, berarti saya harus mewujudkan profil itu ada pada diri saya dulu. Kalau anak saya itu saya harapkan, saya tuturi dia itu menjadi anak yang kamu tuh harus ngerti begini, berarti saya harus mengetahui itu lebih dulu ketimbang anak saya. Sehingga kalau misalnya dia tuh bantah pun gitu ya, kenapa sih wajib tak? Memang wajib tak? Loh, ya tentu saja. Kan kita bisa menerangkan gitu. Karena kita memang memiliki sandaran. Kenapa kok saya menasihatkan begitu? Kita tahu betul. Tapi kalau kemudian kita sendiri tuh enggak ngerti, enggak paham, bagaimana mau memahamkan dia dan berharap dia bergerak karena pemahamannya itu. Ya. Seseorang yang takut mati akan kesulitan mengajarkan kepada anaknya untuk tidak takut mati, kan berarti kan begitu kan ya. Untuk seseorang yang dia itu penakut, susah untuk mengajarkan sifat pemberani, mewujudkan profil pemberani pada anaknya atau anak didiknya. Jadi itu yang pertama ya. Jadilah orang yang lebih gitu. Kalau itu guru, kalau itu orang tua ya, di hadapan muridnya, di hadapan anaknya, dia memang harus menjadi orang yang lebih baik dalam hal ini. Bukan lebih jago judi online ya gitu ya. Jadi lebih baik ya, karena yang kita nasihatkan kebaikan. Nah, kemudian yang kedua pepatah Arab tadi. Asli nafsak yasluh lakan nas. Kalau kamu pingin orang itu melakukan kebaikan kepadamu, itu harus diawali dari kamu dulu. Memperbaiki dirimu. Nanti orang lain akan berbuat baik padamu.
Jadi kamu perbaiki diri dulu, fokus pada kamu juga melakukan kebaikan. Jangan pernah hanya berharap orang lain tuh jadi baik, tapi kita tidak pernah kemudian memperbaiki diri sendiri. Kemudian yang ketiga, qimatul mar'i biqadri ma yusinuhu. Nilai dari seseorang itu juga sangat ditentukan oleh seberapa banyak kebaikan yang bisa dia kerjakan. Makin banyak kebaikan yang kita tuai, yang kita tanam, itu seperti tabungan yang akan membuat kita itu memiliki value lebih. Seseorang yang dia itu bermanfaat kepada lebih banyak orang, ketika dia tidak ada, maka ketidakhadirannya akan dicari. Karena dia dirasa bermanfaat gitu loh. Keberadaannya itu bermanfaat, bernilai. Tapi kalau kemudian seorang itu orang yang egois, kedatangannya itu malah biasanya bikin masalah, menjengkelkan, orang malah adanya sama dengan tidak adanya, atau bahkan ketidakadaan itu malah disyukuri. Sehingga kalau kemudian kita menginginkan anak kita juga merasa nyaman dengan keberadaan kita, maka jadilah anak itu menangkap bahwa memang ada banyak kebaikan yang kita tanam kepada diri mereka, yang membuat mereka itu merasa sangat tidak layak kalau kemudian dia itu tidak membalasnya dengan kebaikan. Karena ini orang tua saya itu begitu loh tingginya nilainya gitu ya, kebaikannya kepada saya. Ibarat itu tabungan yang kemudian harusnya kemudian mereka kembalikan dengan bentuk sebaik-baiknya, dalam bentuk ketaatan, mengikuti apa yang kemudian kita sampaikan dan seterusnya. Sementara persoalan yang lain sifatnya itu lebih ke arah teknis, misalkan kalau kita bicara ngajak anak itu nurut, itu kan ya, nurut di sini ini kan harus difahami bukan nurut seluruh apa kata orang tua. Nah, itu harus dibedakan, harus didudukkan. Nurut yang mau kita realisir itu adalah baik saya maupun anak saya, kita harus sama-sama nurut kepada apa yang menjadi kebenaran, yaitu tuntunan Allah. Jadi bukan nurut itu pokoknya seluruh apa maunya orang tua itu harus diikuti anak, karena bisa jadi ternyata si niatnya orang tua itu yang keliru gitu loh ya. Jadi itu kan dia akan bisa ngerti bahwa itu suatu kesalahan kalau dia juga mengilmui. Makanya pentingnya si orang tua itu untuk menjadi orang yang ngerti dulu kan gitu kan ya. Nah, nurut. Nah, kemudian kalau memang sudah ngerti bahwa oh ini memang dalam rangka untuk nurut kepada satu yang kebenaran, tinggal kemudian bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu sesuai dengan kadar kemampuan anak menerimanya. Bicara dengan anak usia dini, belum memayis, dengan sudah memayis, sudah balik, itu tentu berbeda. Di situ membutuhkan skill berkomunikasi yang berpengaruh juga, dan juga kekayaan berbahasa gitu ya, dari sang orang tua. Jadi ngajak anak misalkan ya, hari ini kita minta dia itu sholat subuh pada waktunya, berhasil itu kalau kita ulang ajakan yang sama, belum tentu loh pada waktu berbeda hari itu juga akan berhasil. Tapi di situ itu membutuhkan sebuah kesabaran untuk mencoba berbagai macam kekayaan berbahasa. Ada kalanya kita itu menyampaikan dalam bentuk ini tuntutan atau konsekuensi iman gitu kan ya. Ada kalanya kemudian kita menyampaikan itu kan sebagai dari syariat, konsekuensi keimananmu kepada Allah. Ada kalanya kita menyampaikan itu sebagai sebuah harapan, ayah ibu sholat karena ingin mendapatkan ridha Allah, nanti akan kembali dipertemukan di surga Allah. Kalau ayah ibu sholat terus kamu nggak sholat, padahal kami berharap kamu bisa kumpul kembali bersama kita semua, misalnya begitu kan. Gimana kalau gitu, bagaimana bisa berkumpul kalau satunya sholat satunya tidak sholat, misalnya begitu. Bahasa harapan. Ada kalanya juga dengan bahasa-bahasa kayak pujian yang sifatnya memotivasi. Ayo anak soleh, pejuang subuh gitu kan ya, pejuang sholat malam, kalimat-kalimat yang menunjukkan katanya pejuang subuh. Maksimal ya jam 5 harus sudah sholat subuhnya. Kalau lebih dari itu nanti jatuhnya lama-lama nanti sudah mau suruk, nanti mau duha kan gitu kan ya. Nanti sholat duha. Itu kalimat yang menunjukkan adanya motivasi atau pujian. Ada kali mungkin dengan reward, ada kali mungkin dengan kita berdoa gitu loh, ya Allah, sambil mijeti misalnya waktu bangunkan itu, mudahkan anak soleh yang bernama ini itu, kemudian untuk mudah bangun melakukan sholat 5 waktu tanpa disuruh. Itu kan kayak kita berdoa ndonga pada Gusti Allah, tapi itu disorihkan, dibanterno gitu Mas Isak. Itu sebenarnya masuk menjadi sebuah nasihat. Jadi meminta anak nurut atau mengikuti apa yang kita inginkan agar dia itu jadi taat, itu tidak harus dalam bentuk yang monoton.
ndak sholat, pancet gak tahu sholat gak begitu. Yang umum kan seperti itu. Nah, gak pernah dicoba yang lain gitu ya. Nah, terus juga harus diperhatikan. Kalau anak itu memang masih belum mukallaf ya, belum mukallaf. Jangan memposisikan mereka sama seperti yang sudah mukallaf gitu. Justru yang harus kita lakukan itu fokus pada bagaimana membuat mereka itu, karena kita bantu dengan pembiasaan, pengaturan jadwal, pensuasanaan, itu akhirnya mudah beribadah sesuai dengan yang diminta. Bukan semata-mata dituntut tapi dibantu. Dia nggak akan mungkin bisa bangun subuh kalau dia tidurnya kemalaman, berarti diatur tidurnya jangan sampai kemalaman kan gitu kan ya. Waktu misalnya dia puasa supaya dia nggak mokel di tengah siang hari, kita bantu jangan sampai dia lari-lari siang hari kan begitu. Nah jadi kayak gitu itu bagian dari upaya untuk membuat akhirnya dia itu berhasil melaksanakan, bukan semata-mata dituntut gitu loh. Nah jadi terus jangan pakai pendekatan yang membuat anak itu, jangan sampai menjadikan anak itu benci pada ibadah. Itu benar-benar yang perlu saya tekankan ya. Pada waktu anak itu belum mukallaf, jangan menggunakan cara yang justru itu malah membuat anak menjadi benci pada ibadah. Kalau seperti itu yang kita lakukan, pada saatnya nanti dia itu sudah merasa lebih mampu untuk melawan orang tuanya, dia akan menampakkan pemberontakan untuk akhirnya dia malah tidak mau ibadah. Kemarin tuh saya nurut itu karena saya takut saja. Sekarang saya tidak butuh sanggup, saya sudah kerja, saya begitu. Itu kan sesuatu yang tidak kita harapkan. Iya gitu. betul.